menikah itu bukan tujuan akhir, tapi justru awal perjalanan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, menurut saya ya kurang begitu tepat. Yang lebih tepat bagaimana ketika terlepas tadi memulai dulu dengan jalur yang secara islami maupun mohon maaf dalam tanda kutip tidak islami. Ketika sudah sampai ke jenjang pernikahan, ini bukan akhir. Ini baru awal, kita ke bahtera untuk hidup rumah tangga ini baru dimulai. Makanya selamat menempuh hidup baru. Yang dulunya sendiri, kemudian ada istri, yang dulunya serba harus semau gue, sekarang komunikasi dulu dengan istri saya gimana, atau begitu juga sebaliknya. Eko Kuntadi dan penyakit ketinggian. Ditulis oleh Imam Fadoli. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada. Hari ini seorang seleb medsos bernama Eko Kuntadi bikin heboh. Unggahannya di Twitter berupa video yang dibubuhi caption itu pun menuai kecaman banyak orang. Eko dianggap menghina seorang ustazah bernama Imas Fatimatus Zahra atau Ning Imas yang tak lain adalah keluarga dalam pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pesantrennya orang NU. Di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Nah, ini menunjukkan nas Al-Quran begitu. Hubus syahwati minan nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Nah, wal qanatir muqantar minadzaha baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Tak butuh waktu lama, unggahan Eko direspon oleh Ketua Rais Syuriah PCNI NU Australia New Zealand Nadir Syah Hosen atau Gus Nadir. Gus Nadir selain memberi tahu sedikit profil Ning Imas, ia juga menyarankan supaya Eko belajar menanggapi perbedaan dengan santun. Setelah Gus Nadir berkomentar, video yang menuai kecaman itu pun lenyap di akun Twitter Eko Kuntadi. Meski begitu, tangkapan layar yang diabadikan netizen tak bisa dicegah, terus menyebar dan jadi bahasan banyak akun di berbagai platform media sosial. Suami Ning Imas, Gus Rifkil Muslim sendiri kemudian menanggapi. Ia mengajak Eko dan sebuah akun lain yang ikut menyebar unggahan bermasalah tersebut untuk bertemu secara langsung dan membahasnya di dunia nyata. Tak hanya perorangan, NU Online yang adalah media resmi Nahdlatul Ulama pun turut merespon dengan menurunkan sebuah artikel berjudul "Pegiat Medsos Eko Kuntadi Hina Ning Imas Lirboyo" di Twitter. Seperti dikutip dari laman NU Online, hingga artikel tersebut tayang, Eko Kuntadi belum memberi tanggapan. Ketua loyalis Ganjar Pranowo atau Ganjaris itu sepertinya masih memantau dan memikirkan serta menimbang-nimbang langkah apa yang kemudian akan dipilihnya. Lepas dari kasus Eko Kuntadi yang masih bergulir itu, sebenarnya ada banyak kasus serupa yang faktor penyebabnya relatif sama, yaitu adanya penyakit ketika berada di ketinggian. Harus diakui seorang Eko Kuntadi sudah masuk di jajaran influencer papan atas, yang berarti juga tergolong sebagai tokoh publik, meski mungkin baru di medsos. Kelasnya 11-12 dengan Denny Siregar, Ade Armando, dan kawan-kawan. Atau di kelompok oposisi, ada nama Rocky Gerung dan beberapa nama lainnya.
Mereka semua besar karena terutama aktif bernarasi dalam pertarungan Pilkada DKI dan Pilpres. Tapi yang berbeda dengan Eko Kuntadi dan minimal dengan beberapa nama tersebut di atas adalah soal kematangan sikap yang bisa dilihat di setiap narasi yang diungkap ke publik, baik secara lisan maupun tulisan. Kematangan sikap ini tentu terkait dengan pengalaman dan jam terbang. Jam terbang Eko Kuntadi di ranah publik memang baru dimulai ketika ia jadi bagian dari tim pemenangan paslon di Pilkada dan Pilpres. Sementara tokoh lain tersebut di atas lebih dulu berkecimpung, yang otomatis membuat bekal mereka lebih memadai untuk benar-benar tampil sebagai tokoh publik seperti saat ini. Denny Siregar misalnya, ia sudah memulai hubungannya dengan publik di radio cukup lama. Adapun Ade Armando dan Rocky Gerung adalah dosen di kampus ternama. Artinya, bekal untuk menduduki posisi yang dielu-elukan publik sudah ada. Mereka tak mudah terbang ketika dipuja-puja, tak gampang lupa diri. Sementara Eko Kuntadi, jika dilihat di kasus unggahan video Ning Imas itu seperti sedang ngambang. Ia sedang melayang di awan popularitasnya sebagai influencer ternama atau tokoh publik sehingga lupa siapa sebenarnya dia. Menghantam membabi buta dengan mengomentari yang sama sekali bukan bidangnya, dan sekarang Eko Kuntadi harus menanggung akibatnya. Semoga pengalaman ini berharga dan kemudian jadi tambahan bekal pengetahuan bagi seorang Eko Kuntadi, khususnya supaya makin asyik dalam menyajikan apapun di ranah publik. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minadz zahabi wal fiddah. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada perhiasan. Perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah, karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian. Laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan. Hanya karena perempuan, laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Di sini laki-laki semua. Betul. Betul. Semua tergantung imanmu. Nah, ini menunjukkan memang bahkan nas Al-Quran segitu. Hubbus syahwati minan nisa. Nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Wal banin baru anak-anak. Wal qanatir muqantar minadz zahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari, sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki, tapi justru dunia ini. Makanya afat terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Karena dari perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.